Orang yang tidak mau mengenal Allah itu seperti lintah darat, benalu, parasit bagi Tuhan. Mau terima berkat Tuhan tapi tidak mau mengenal pribadi yang memberi berkat. Mau mujizat Tuhan, mau tangan Tuhan tapi tidak mau mengenal isi hati Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan, kita harus berani dengan sengaja membuat jadwal secara khusus berduaan dengan Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, baik melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui pujian dan penyembahan. Keuntungan mengenal Tuhan. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow! Dari firman Tuhan ini, bahwa menjelaskan tidak ada pembelaan dari surga. Tidak ada pembelaan dari Bapa bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka akan binasa, bukan saja tujuan akhir hidup mereka. Tetapi apa yang dikerjakannya tidak ada penyertaan Tuhan. Apa yang dikerjakannya tidak ada berkat Tuhan. Apa yang dilakukannya semua tidak ada hasil. Mereka ditolak Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau menyertai kalau dia menolak kita? Hidup itu seperti berada di bawah langit yang telah menjadi tembaga, di atas tanah yang berubah jadi besi. Apa yang kita doakan tidak pernah turun, tidak pernah terjadi. Apa yang kita kerjakan tidak pernah ada hasil. Orang yang tidak mau mengenal Allah itu seperti lintah darat, benalu, parasit bagi Tuhan. Mau terima berkat Tuhan tapi tidak mau mengenal pribadi yang memberi berkat. Mau mujizat Tuhan, mau tangan Tuhan tapi tidak mau mengenal isi hati Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan, kita nggak bisa melalui teori saja atau kata orang, melainkan kita harus berani dengan sengaja membuat jadwal secara khusus berduaan dengan Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, baik melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui pujian dan penyembahan. Saya ini tidak akan pernah mengenal seseorang dengan baik hanya cuma baca profilnya atau baca biodatanya atau hanya cuma kata orang. Saya harus mau merendahkan hati dan kemudian mencari orang tersebut, menghubungi orang tersebut, kontak orang tersebut, bicara dengan orang tersebut secara baik-baik dan mulai konsisten membangun hubungan dengan orang tersebut bukan cuma secara on and off. Maka semakin cepat saya akan mengenal orang tersebut. Saya akan mengenal apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Saya akan mengenal apa yang buat dia sedih, apa yang buat dia bahagia, dan lain sebagainya. Kata mengenal berasal dari dua bahasa. Aslinya yang pertama, kata mengenal berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah yada. Yada artinya mengenal melalui hubungan intim, seperti suami dengan istri. Hubungan yang paling dekat bukan hubungan darah, tapi hubungan yang paling dekat adalah hubungan suami istri. Karena suami istri telah menjadi satu daging. Dan pengenalan yang terbaik yang kita dapatkan yaitu melalui privasi kita bersama dengan Tuhan, melalui intimasi kita sama Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, kata mengenal dalam bahasa aslinya yaitu dalam bahasa Yunani yang artinya ginosko, yang punya arti adalah pengetahuan atau pengenalan yang didapatkan melalui pengalaman, experimental knowledge. Mengenal Tuhan lewat pengalaman, lewat proses kehidupan, lewat penyertaannya, lewat pertolongannya, lewat perlindungannya, lewat kebaikan Tuhan. Dan orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan dia tidak akan pernah mau tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi membuat dia tidak akan pernah menjauh daripada Tuhan. Saya ingat sedalam-dalamnya Daud jatuh dalam dosa. Daud karena mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang dahsyat, membuat Daud berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan membuat aku tuh jauh daripadamu.
Inilah membuat Daud akhirnya mengalami pemulihan yang luar biasa. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, pasti tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan lewat pengalaman, pasti hidupnya gak pernah sama lagi. Saya teringat dengan Lewi pemungut cukai. Pemungut cukai dibenci masyarakat Yahudi karena mereka dibayar oleh antek-antek Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus berjumpa sama Lewi ketika sedang bertransaksi sebagai seorang pemungut cukai, dan kemudian Lewi meninggalkan pekerjaannya dan kemudian menjadi murid Yesus. Ia akhirnya menjadi Matius, orang penulis dari kitab Perjanjian Baru. Juga ketika Yesus berjumpa dengan Sakius, perjumpaan Yesus dengan Sakius, Sakius mengenal Yesus, akhirnya membuat Sakius meninggalkan kehidupan lamanya, merugikan banyak orang, dan dia berikan separuh hartanya kepada orang miskin. Dan bahkan dia berkata, kalau ada orang yang pernah aku peras, aku rugikan, aku akan gantikan 4 kali lipat. Satu perubahan yang begitu dahsyat dan signifikan ketika seseorang mengenal Tuhan. Sama dengan Saulus yang jahat dalam mengejar Petrus untuk siap dibunuh, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia mengenal Tuhan, mengubah Saulus menjadi Rasul Paulus, penulis kitab Perjanjian Baru hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru. Ini membuktikan bahwa hubungan pengenalan kita sama Tuhan mengubahkan kehidupan kita tidak pernah sama lagi. Dan kita gak bisa mengenal Tuhan dengan benar kalau hubungan kita tuh on and off, naik turun seperti yoyo, panas dingin, timbul tenggelam dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan hanya cuma bisa dibangun secara konsisten lewat jadwal yang kita berikan kepada Tuhan.